Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan suatu informasi dalam konten video saya kali ini, yaitu tentang sebuah komponen yang jarang ini orang tahu, yang berada di bawah kendaraan ini ya, berdampingan dengan roda di samping roda, di roda belakang sebelah kiri untuk Kijang Innova, kemudian di sampingnya masuk ke dalam itu bersebelahan juga dengan shockbreaker, berdampingan dengan shockbreaker. Di bawah rangka ada komponen ini komponen, di dalamnya berisi cairan atau minyak ya, minyak rem. Kemudian ini disalurkan ke sistem rem, dan ini tuas ini dikaitkan dengan lateral bar atau lateral control. Nih batang pengikat sumbu roda sebelah kiri ke sebelah kanan sana, itu namanya lateral bar atau lateral control, dan ini diikat di sini. Tujuannya pada saat kendaraan mendapat beban ini akan tertarik, Nah, kenapa harus begitu? Kenapa harus tertarik? Maka di sini akan kami jelaskan untuk teman-teman yang barangkali belum pernah mengetahui cara kerjanya, biar tahu nanti bagaimana cara kerjanya dan bisa mengantisipasi terhadap sesuatu gejala yang terjadi yang diakibatkan oleh komponen ini. Jadi komponen ini namanya LSPV, Load Sensing Proportioning Valve. Jadi katup tanpa beban ya, katup pembagi beban, bukan katup tanpa beban, sorry, katup pembagi beban. Maksudnya apa? Katup ini bekerja ketika terjadi pengereman dengan beban yang berbeda antara roda depan dengan roda belakang, baik itu kiri maupun kanan. Makanya ini dihubungkan dengan lateral bar ini. Nah, lateral bar ini nanti pada saat terjadi pembebanan kan kendaraan otomatis turun. Jadi berayun turun, maka ini ketarik. Kalau ketarik maka piston yang ada di dalam sini nanti akan bergerak membagikan atau membuka dan menutup lubang yang ada di dalam piston ini, yang berfungsi untuk mengalirkan minyak bertekanan manakala minyak tersebut ditekan ataupun kemudian ketarik akibat ada gerakan dari lateral bar itu. Jadi maksudnya begini teman-teman, karena namanya Load Sensing Proportioning Valve, maka kontrol ini bekerja berdasarkan pengereman dan perbedaan tekanan pembebanan pada kendaraan. Contohnya ini contoh, pada saat kendaraan ini bebannya yang paling banyak mendapatkan beban muatan, misalnya bagian belakang, maka secara otomatis bagian belakang ini akan turun, bodinya turun. Kalau bodinya turun, maka kemudian ini akan tertarik. Maka secara otomatis pula karena tuasnya ini tertarik, maka bagian dalam piston sana berubah, akan memberikan kesempatan lubang yang mengalirkan tekanan minyak ke roda belakang ini terbuka, sehingga nanti pengeremannya akan lebih besar diberikan pada bagian belakang roda. Atau misalkan sebagai contoh juga begini, kendaraan pas nanjak, kemudian ternyata lalu lintasnya macet, otomatis kendaraan ini kan harus direm. Nah, ketika pengereman itu sebelum rem parkir bekerja atau sebelum rem parkir ditarik, maka pada saat pengemudi menginjak pedal rem, maka itu nanti pengereman yang besar diberikan di roda depan, jadi tidak di roda belakang. Itu secara otomatis begitu. Piston yang ada di sini nanti untuk kejadian yang saya ceritakan tadi pada saat menanjak, berarti akan membuka saluran untuk
roda depan, sehingga roda depan akan mendapatkan pengereman yang lebih kuat. Kalau tidak begitu, atau misalkan terjadi sebaliknya, pada saat nanjak kemudian lalu lintasnya macet, mobil direm, kok tekanan pengeremannya lebih besar bagian belakang, ini sangat membahayakan. Bisa jadi nanti akibatnya mobil akan kehilangan keseimbangan, sehingga bisa jadi ban depannya bisa mengambang. Ini sangat bahaya sekali, maka tidak boleh terjadi. Nah, ini fungsi dari LSPV, Load Sensing Proportional Valve. Jadi katup proportioning, ya, katup membagi sesuai porsinya masing-masing roda kiri dan roda kanan. Ini juga bisa terjadi pengereman roda kiri dengan roda kanan itu bisa berbeda, besar tekanan pengeremannya berbeda. Kenapa? Contohnya ini, contoh pada saat mobil berjalan, kemudian roda sebelah kiri ini terjebak lubang, kemudian roda sebelah kanan sana itu berada di jalanan aspal. Pada saat direm, pasti bagian roda sebelah kiri ini cenderung turun. Nah, sehingga karena turun membuat gerakan lateral bar ini lateral bar ini juga ketinggiannya tidak seimbang. Nah, ketinggiannya tidak seimbang, sehingga kalau ketinggiannya tidak seimbang mengakibatkan tuas ini tertarik, sehingga kemudian nanti yang terjadi, tertariknya tuas ini mengakibatkan piston yang ada di dalam itu membuka dan menutup sebagian lubang yang ada di dalam LSPV ini yang mengarah ke roda kiri ataupun ke roda kanan, sehingga roda kiri nanti akan mendapatkan pengereman yang lebih, sedangkan yang roda kanan itu tidak. Kenapa begitu? Karena roda kirinya turun tadi, terjebak lubang. Itu seperti itu. Ini bisa terjadi di keempat roda. Jadi apabila kemudian terjadi gejala kendaraan kita pada saat turun kemudian direm, ternyata terasa gejala melendut, ya. Jadi seakan-akan kepakeman rem ini kok berada di roda depan. Kita sebagai pengemudi terasa seperti itu. Maka ini sudah terjadi kerja yang tidak normal di komponen ini. Komponen ini perlu mendapatkan perhatian. Itu artinya pada saat turun kita menginjak pedal rem, maka pengeremannya tidak proporsional yang diberikan ke masing-masing roda. Harusnya pada saat turun, ketika kita menginjak pedal rem, itu roda belakang mendapatkan beban pengereman yang lebih besar, dan roda depan lebih kecil daripada roda belakang beban pengeremannya. Itu seperti itu. Maka apabila terjadi, ini bisa dibongkar, dibersihkan. Kalau kemungkinan kotor, dilihat dalamnya tergores atau tidak, lubangnya bagaimana, pistonnya tergores atau tidak, silnya dan lain sebagainya. Kemudian bisa dipasang lagi. Itu seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah tergores parah, atau mungkin lubangnya sudah rusak, tertutup, berkarat dan lain sebagainya, tidak bisa dikondisikan lagi, ini harus diganti. Ini fungsi dari LSPV pada kendaraan. Ini yang saya shot, ini adalah di Kijang Innova tahun 2004 sampai tahun 2010. Itu seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gejala-gejala yang terjadi di sistem pengereman akibat dari LSPV yang tidak berfungsi. Dan kalau video saya bermanfaat, tolong dukung dengan tekan tombol subscribe, like, dan kemungkinan kalau teman-teman bersedia untuk di-share agar teman-teman yang lain tahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.